Perkenalkan, nama saya Manusia Tiara Sinaga, NIM 321331028, mata kuliah Geomorfologi, dosen pengampun Dr. Lanus Naon Manokalit, MSI. Di sini judul yang saya buat tugas proyek mengenai bentulan asal proses eolin dan denonasional. Pengertian menurut Verstappen 1983, bentulan asal eolik merupakan kelompok besar satuan bentulan yang terjadi akibat proses angin. Menurut Lambang 2009, lahan eolian merupakan lahan yang terjadi karena bentukan asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan air. Proses terbentuknya lahan eolin. Yang pertama, pengikisan oleh angin, yaitu depresi. Proses depresi merupakan gerakan tiupan angin yang membawa batuan, baik berupa debu, halus, pasir maupun materi yang berat dan kasar. Yang kedua, korasi. Korasi dapat menimbulkan bentuk atau benteng alam yang sangat luas. Gerakannya hanya terjadi di dekat permukaan tanah karena angin tidak dapat mengangkat pasir ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, pengangkutan oleh angin. Yang pertama, subvesi. Subvesi merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh, namun kemampuannya mengangkat materi yang sangat terbatas. Yang kedua, statasi. Statasi yaitu gerakan meloncat yang disebabkan tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Yang ketiga, rayapan permukaan. Gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh tumpukan materi butiran oleh statasi. Yang ketiga, sedimentasi atau pengendapan oleh angin. Sedimentasi dapat terjadi apabila kecepatan angin mulai berkurang dan melambat, sehingga materi-materi yang telah terbawa akan jatuh. Selain itu, sedimentasi juga terjadi karena butiran yang dibawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini akibat dari proses statasi dan rayapan tanah. Berikut gambar proses terbentuknya lahan eolin. Contoh bentuk lahan eolin. Syarat terbentuknya gunung pasir. Yang pertama, terjadinya material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan pasir tersebut. Yang keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Macam-macam bentuk gumuk pasir ada 5. Yang pertama, stadune, terbentuk karena akumulasi pasir yang berasal dari angin yang datangnya dari berbagai arah. Yang kedua, barsan, arah sayap tegak lurus dengan arah datangnya angin. Yang ketiga, longitudinal, gumuk pasir ini memiliki bentuk sejajar dengan arah angin utama. Yang keempat, transversal, bentuknya memanjang dan arah angin yang datang tegak lurus dengan sayap gumuk pasir. Yang kelima, parabolik. Tipe ini dipengaruhi oleh adanya vegetasi dan lengan gumuk pasir berlawanan dengan arah datangnya angin. Menurut Bushrock, ada 3 terbentuk batuan. Yang pertama, batu besar. Batu besar biasanya terjadi namun lunak di bagian bawah. Yang kedua, bagian bawah yang lunak akan mudah terkikis oleh angin. Yang ketiga, semakin lama bagian terkikis akan semakin banyak, sehingga mengisahkan batuan besar di atas namun pipi di bagian tengah hingga bawah. Kita masuk ke judul berikutnya, bentuk lahan denonasional. Pengertian menurut Suarini 2014, bentuk lahan denonasional merupakan bentuk lahan yang terbentuk akibat adanya proses pelapukan, erosi gerak macam batuan, dan proses pengendapan pada batuan induk. Pengertian umum, bentuk lahan denonasional ialah bentuk lahan yang tercipta akibat adanya proses pelapukan pada batuan induk yang berupa wilayah pegunungan,
pegunungan dan perbukitan sehingga menciptakan relief yang kasar pada pemukiman dan bangunan. Proses dominan pembentuk lahan di nasional yang pertama pelapukan. Pelapukan adalah proses berubahnya sifat fisik dan kimia batuan di permukaan bumi dan atau dekat permukaan bumi tanpa disertai perpindahan material. Pelapukan memiliki tiga jenis, yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan organik. Yang kedua, gerakan massa batuan. Perpindahan atau gerakan massa batuan yang ada di lereng oleh pengaruh gaya berat atau gravitasi atau kejenuhan massa air. Yang ketiga, erosi. Erosi adalah suatu proses pelepasan dan terangkutnya material bumi oleh tenaga geomorfologis, baik kekuatan air, angin, geser, atau gravitasi. Yang keempat, sedimentasi. Sedimentasi ialah suatu proses pengendapan bahan-bahan hasil erosi yang terbawa oleh airan air, angin, maupun geser. Contoh bentuk lahan di nasional yang terlihat di situs Google Maps. Yang pertama, lahan rusak. Daerah yang mempunyai topografi dengan lereng suram tinggi hingga sangat suram serta beringir tajam dan membulat. Yang kedua, mesa. Dataran tinggi dengan permukaan atas datar dan sisi tebing yang suram. Yang ketiga, butter. Bukit resonansi yang suram dan umumnya memiliki sisi vertikal, datar di permukaan atas dan lebih kecil dari mesa. Yang keempat, mesa. Demikianlah video yang saya buat. Jika ada salah ataupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.